Selamat datang di Inovasi Semesta Ilmu Podcast, ruang di mana ide-ide baru bertemu dengan strategi nyata untuk membangun masa depan. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah subscribe dan berikan like agar tidak ketinggalan setiap pembahasan menarik seputar inovasi, kepemimpinan, dan ekosistem kreatif. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang relevan dan berdampak. Bayangkan sebuah perusahaan besar yang pernah mendominasi industrinya. Mereka memiliki laboratorium riset canggih, tim ahli berpengalaman, dan anggaran besar untuk pengembangan produk. Namun, tiba-tiba, mereka tersingkir oleh pendatang baru yang jauh lebih kecil. Mengapa? Karena mereka terjebak dalam ilusi bahwa inovasi adalah sesuatu yang statis, sesuatu yang bisa diatur dari atas ke bawah, diatur oleh jadwal rapat, dan diputuskan oleh segelintir eksekutif. Mereka lupa bahwa dunia berubah lebih cepat daripada kebijakan internal mereka. Pendekatan tradisional yang top-down dalam inovasi seringkali justru menjadi penghambat. Ketika semua keputusan harus melalui rantai komando yang panjang, ide-ide segar mati sebelum sempat bernapas. Kreativitas memudar ketika orang-orang di garis depan merasa suara mereka tidak didengar. Dalam dunia di mana teknologi, perilaku konsumen, dan pola pasar berubah dalam hitungan bulan, model inovasi yang kaku bagaikan berusaha mengemudi mobil sport dengan rem tangan yang masih aktif. Di sini penting membedakan antara penemuan dan inovasi. Penemuan adalah menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi adalah bagaimana hal baru itu memberikan nilai nyata di dunia yang terus berubah. Banyak perusahaan terjebak pada kebanggaan, kami yang menemukan ini duluan. Namun lupa bahwa nilai hanya hadir ketika penemuan itu diadaptasi, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang dinamis. Koda pernah menemukan kamera digital, tetapi justru gagal memanfaatkannya karena terlalu terpaku pada bisnis film fotografi yang menguntungkan pada saat itu. Nokia pernah memimpin pasar ponsel, tetapi runtuh karena enggan mengubah paradigma produk dan ekosistemnya. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa tanpa inovasi yang hidup, penemuan hanyalah catatan sejarah. Maka kita perlu membicarakan apa itu ekosistem inovasi yang sejati, bukan sekadar jargon dalam presentasi bisnis. Ekosistem inovasi adalah jaringan hidup yang terdiri dari talenta yang beragam, budaya yang mendorong rasa ingin tahu, sumber daya yang dapat diakses dengan cepat, dan kepemimpinan yang adaptif. Ini bukan sekadar ruang kerja keren dengan beanbag dan meja pingpong, melainkan sistem yang menghubungkan orang, ide, proses, dan teknologi dalam arus kolaborasi yang berkelanjutan. Di dalam ekosistem ini, kesalahan bukanlah aib, melainkan bahan bakar pembelajaran. Disinilah pembelajaran berkelanjutan dan iterasi cepat menjadi norma, bukan pengecualian. Kepemimpinan adaptif menjadi katalis yang membuat ekosistem ini bergerak. Model komando dan kontrol mungkin efektif di era stabilitas, tetapi di era disrupsi, pemimpin harus beralih peran menjadi pengarah lalu lintas ide, bukan pengatur tunggal. Pemimpin adaptif memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah padam, empati yang memungkinkan mereka memahami perspektif beragam, dan kenyamanan terhadap ketidakpastian. Mereka tidak mencari jawaban tunggal yang pasti, melainkan membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Lebih dari itu, mereka menciptakan rasa aman psikologis, tempat di mana anggota tim merasa bebas untuk bereksperimen, mengemukakan pendapat, bahkan mengakui kegagalan tanpa takut dihukum. Dalam membangun jalur inovasi yang tangguh, umpan balik bukan hanya formalitas dalam laporan akhir. Umpan balik harus menjadi loop yang aktif, mengalir dari pelanggan ke pengembang, dari tim lapangan ke manajemen, dan dari hasil eksperimen kembali ke tahap perencanaan. Kolaborasi lintas fungsi menjadi kekuatan utama, karena ide terbaik sering muncul di pertemuan antara perspektif yang berbeda. Memecah silo organisasi bukanlah pekerjaan sekali jadi, melainkan upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa informasi dan inspirasi bergerak bebas. Dan ketika kita bicara tentang metrik inovasi, yang penting bukan hanya berapa banyak produk baru yang diluncurkan, tetapi seberapa dalam produk itu memecahkan masalah, memperbaiki pengalaman, dan membuka peluang baru. Namun, membangun saja tidak cukup, kita harus menjaga agar ekosistem inovasi tetap berevolusi. Dunia ini bergerak cepat, dan apa yang relevan hari ini bisa menjadi usang besok. Memastikan ekosistem tetap tahan masa depan berarti menjaga siklus pembelajaran, adaptasi, dan regenerasi tetap berjalan. Artinya,
Kita tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga aktif membentuk arah masa depan. Dalam jangka panjang, keberhasilan datang kepada mereka yang tidak hanya punya ide, tetapi juga kemampuan untuk terus memperbarui cara berpikir, berkolaborasi, dan mengeksekusi. Jadi, langkah pertama yang bisa Anda ambil sebagai pemimpin inovasi adaptif adalah mulai mendengarkan lebih dalam. Dengarkan bukan hanya untuk merespon, tetapi untuk memahami. Ajak tim Anda berdialog, bukan hanya menerima instruksi. Ciptakan ruang di mana kegagalan kecil adalah tiket menuju kesuksesan besar. Gunakan data bukan hanya untuk memvalidasi keputusan yang sudah dibuat, tetapi untuk menemukan peluang yang belum terlihat. Jadilah katalis yang menghubungkan titik-titik yang tampak terpisah, dan biarkan ide tumbuh di tanah subur yang Anda bantu siapkan. Karena pada akhirnya, ilusi inovasi statis hanyalah itu, ilusi. Inovasi sejati hidup, bernafas, beradaptasi, dan terus bergerak. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa ekosistem yang kita bangun mampu bertahan, berevolusi, dan berkembang di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. Terima kasih sudah mendengarkan Inovasi Semesta Ilmu Podcast. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan berharga dari episode ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda pikir akan mendapatkan manfaat darinya. Bersama, kita bisa membangun masa depan inovasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.